Halo semuanya, apa kabar? Akhirnya ya jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah nungguin video ini selama kurang lebih 2 minggu ya aku absen upload. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk lihat rutinitas ibu rumah tangga ya. Seperti biasa, ini aku lagi food prep. Meskipun kalau habis pulang kampung atau pulang liburan gitu ya, untuk membangun semangat lagi dengan rutinitas itu kan perlu waktu ya. Cuman mau nggak mau karena anakku juga udah mulai sekolah dan aku juga harus masak setiap hari. Jadi aku langsung pergi ke pasar setelah bersih-bersih rumah untuk mulai food prep mingguan lagi. Cuman ini aku belanjanya nggak begitu banyak teman-teman, karena kebetulan Pak suami lagi dinas ya. Jadi aku belanja sekedarnya aja buat aku dan anakku aja. Kemarin aku pulang kampung itu sekitar 3 mingguan ya teman-teman. Dan kebayang dong ya rumah dan halaman yang gak keurus selama 3 minggu. Jadi meskipun aku punya robot vakum yang bisa aku kendalin dari jarak jauh, tapi tetap aja ya aku harus tetap pel manual supaya benar-benar bersih. Terus rumput-rumput liar yang ada di halaman depan, halaman belakang tuh aduh PR banget. Dan aku belum kerjain sih sampai sekarang. Belum lagi habis ini aku mulai mau cuci pakaian ya. Meskipun pakai mesin cuci, tapi tetap aja ya teman-teman, berkali-kali namanya juga habis liburan ya, rumah ditinggal lama, otomatis spray-spray juga harus aku cuci semuanya. Dan aku ngerjainnya pelan-pelan aja sih, perlahan, supaya akunya juga nggak malah jadi jatuh sakit ya kan. Oh iya, kalau teman-teman gimana nih kemarin liburan anak sekolah dan liburan akhir tahun pada kemana? Apa di rumah aja atau pulang kampung nengokin orang tua atau malah liburan keluar kota nih? Sharing di kolom komentar ya. Food prep kali ini nggak begitu banyak memakan waktu ya teman-teman, karena aku belanjanya juga nggak begitu banyak, karena ini bahan-bahan masakan untuk aku dan anakku aja berdua. Nah biasanya kalau ada Pak suami, nah itu belanjanya lebih banyak lagi dan lebih komplit. Apalagi kadang kalau berdua aja sama anak, biasanya aku juga sering makan di luar ya. Setelah selesai jemput dia les gitu, biasanya kadang aku melipir ke mana gitu buat makan. Pengen sih ya sebenarnya teman-teman, kalau habis pulang kampung ini kan capek ya. Aku tuh pengen sebenarnya go food atau beli aja. Cuman karena selera lidahku itu nggak bisa terlalu manis-manis. Sedangkan makanan di Jogja ini kan kebanyakan pasti pakai gula ya, dan cenderung rasanya itu manis. Jadi mau nggak mau aku harus membangun semangat untuk tetap masak setiap harinya. Nah kalau yang ini nih namanya sayur pakis ya teman-teman. Tapi kalau di kampung halaman aku tuh namanya sayur paku. Ini aku bawa ya teman-teman, karena di Jogja terus terang susah banget loh nyari sayur kayak gini. Nah kalau yang ini bahan sop-sopan ya teman-teman. Seperti biasa, sayur yang paling anakku bisa terima itu ya kayak sop, bening-bening kayak gitu. Jadi setiap minggunya aku harus sedia bahan sop. Dan gak lupa pete supaya menambah semangat buat makan. Kalau di tempat teman-teman pete harganya berapa nih? Kalau di Jogja kalau pas lagi nggak musim itu 5.000 ya satu papan. Tapi kalau kayak sekarang ini kan lagi banyak, jadi harganya itu 3.000 satu papan. Pokoknya kalau aku dan Pak suami itu ya, yang penting ada sambal yang pedes, terus ada tempe, ada pete. Wah itu udah bener-bener bikin kita semangat deh buat makan. Alhamdulillah teman-teman, food prep aku udah selesai. Jadi ini protein hewaninya. Aku juga beli beef slice karena anak aku pengen barbecue katanya. Jadi ini untuk sekitar 4-5 hari dengan budget kurang lebih 300 ribuan ya teman-teman. Aku lupa sih ya tepatnya berapa.
Oke, sekarang aku mau ngajakin kalian untuk spill sedikit ya perjalanan aku di kampung halaman. Jadi ini aku berangkat dari Bandara Jogja, Bandara YIA. Ini Masya Allah pemandangannya kayak lukisan ya, bener-bener bagus banget deh pemandangan yang ada di depan bandara ini. Bukan di Jogja ya kalau nggak ada musisi jalanan, bahkan sampai di bandara pun ini ada pengamen loh teman-teman. Oke, alhamdulillah aku udah sampai teman-teman. Jadi aku pulang kampungnya itu ke Bali ya. Kalau biasanya orang-orang kan liburannya ke Bali. Nah ini aku kalau ke Bali ini pulang kampung karena disinilah tempat aku lahir dan besar. Dan orang tua aku juga menetapnya di sini. Jadi tiap tahun sekali atau 2 kali itu aku pasti pulang buat nengokin orang tua. Cuaca di Bali ini bener-bener panas banget ya teman-teman. Aduh bener-bener keringetan terus ya sepanjang hari. Jadi cuacanya itu suhunya sekitar 39 derajat. Oke, ini aku ke tempat makan langganan aku. Ini warung biasa sih sebenarnya teman-teman, cuman dia punya makanan enak banget. Ini namanya bulung ya, atau rumput laut. Ini dibikin kayak urap pedes banget gitu. Terus ada rujaknya juga tadi. Dan ini aneka ikan bakar seger dengan sambelnya yang udah pasti pedes banget ya. Jadi kalau lagi pulang gitu ya, aku wajib deh langsung ke sini buat makan. Jadi cita rasa makanan Bali itu cenderung gurih dan pedas ya teman-teman. Jadi aku udah terbiasa dari kecil untuk makan yang rasanya kayak gini. Masya Allah pemandangannya kan teman-teman. Ya Allah, ini pantai nggak begitu jauh ya dari rumah orang tua aku. Jadi sekitar ya 10 menit atau 15 menit lah ya. Ini pantai, aku kesini pagi-pagi, jadi masih sepi dan bisa sambil jemuran matahari pagi ya. Ini bagus banget loh teman-teman, airnya itu benar-benar biru, tapi di beberapa sisi juga dia agak sedikit kehijauan ya, kayak hijau toska gitu warnanya. Ini anak aku paling favorit ya di sini karena pantainya nggak begitu rame, pasirnya putih, bersih dan benar-benar masih alami banget. Oke, next kita ke salah satu tempat wisata. Sebenarnya aku tuh jarang ya teman-teman ke tempat wisata karena kan gimana ya, aku tuh kan asalnya dari sini ya. Jadi udah dari kecil aku tuh ya beberapa tempat wisata tuh udah pernah lah ya. Jadi kalau misalnya pulang kampung tuh aku lebih banyak biasanya tuh sama orang tua atau ketemu teman-teman atau jalan-jalan aja deh di sekitaran tempat tinggal. Cuman ini kali ini aku mau ngajakin kalian nih buat nunjukin salah satu tempat wisata. Ini adalah kayak semacam pemandian gitu ya teman-teman, pemandian kerajaan gitu ya kalau nggak salah ya. Ini bener-bener bagus banget suasananya dan bersih. Seperti biasa aku kalau ke tempat wisata tuh pagi-pagi supaya nggak begitu crowded dan rame ya. Oh iya, tempat ini namanya Tirte Gangge ya teman-teman. Tirte artinya air, Gangge itu Gangga sebenarnya ya, diambil dari nama sungai Gangga di India. Jadi ini semacam kayak apa ya, kayak tempat pemandian yang benar-benar berasal dari airnya tuh dari alam gitu. Oke, selanjutnya aku karena si para bocil lagi liburan sekolah, jadi mereka pada minta ke Trans Studio. Kebetulan aku juga belum pernah sih ke Trans Studio yang ada di Bali ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ini luas banget loh teman-teman. Dan aku tuh masuknya dari jam 10 pagi sampai aku keluar lagi tuh jam 5 sore, saking luas banget. Dan aku juga di dalam juga ada tempat makan. Jadi ya udah deh, bener-bener puas-puasin di sini seharian. Nah, kalau yang ini nih kayak semacam replikanya kapal Titanic gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau foto-foto ala film Titanic itu bisa banget di sini.
Oh iya, sebagai informasi buat teman-teman yang misalnya mau liburan ke Bali, ini bener-bener bagus banget ya buat dikunjungin. Dan untuk informasi harga tiketnya, kalau akhir tahun dia tuh agak sedikit mahal ya. Jadi per anak itu kena sekitar 275.000. Anak dan dewasa harganya sama ya teman-teman. Dan di dalam ini bener-bener luas, ada banyak banget wahana, bahkan arung jeram pun ada loh teman-teman. Kebayang nggak sih betapa luasnya Trans Studio Bali ini? Selain ada wahana-wahana permainan, di sini juga dipertunjukkan ya, ada 3 kali show, yaitu di jam 12 siang, jam 2 siang, dan di jam 4 sore. Dan show-shownya ini bener-bener bagus-bagus banget ya teman-teman. Jadi dengan harga tiket segitu menurut aku worth it banget, karena dari pagi sampai sore itu kita nggak bosan loh di sini. Oke, selanjutnya aku mau ngajakin kalian ke salah satu mall di Bali yang menurut aku bener-bener beda dan unik ya. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia, karena mall ini bener-bener dari luar gak kelihatan kayak mall. Dan ini luas banget teman-teman, dan dia itu bener-bener hijau banget ya tampaknya dari luar. Ini kalian bisa lihat dari tadi sampai bagian sini nih, ini mall semua tampak depannya. Nah ini tampak dalamnya bener-bener apa ya? Aduh, kita tuh kayak kalau di sini tuh kayaknya bener-bener menyatu dengan alam, karena selain banyak ada sungai, ada tanaman hijau-hijauan kayak gitu. Dan untuk brand-brand yang ada di mall ini, brand-brand luar ya kebanyakan teman-teman, dengan harga yang fantastis. Oke, next ini adalah jalan masuk menuju salah satu hotel di Seminyak, namanya W Hotel gitu ya teman-teman. Ini jalan masuknya panjang banget. Dan ini dia penampakan hotelnya. Indah banget ya suasananya, terus apa ya, kolam renangnya juga luas banget. Ini begitu sampai anak aku minta langsung nyemplung karena kolamnya bener-bener nggak bosenin. Jadi dia ada banyak apa ya, kayak banyak alur gitu, jadi nggak lurus gitu aja. Dan kalau sore ini kita menikmati sunset juga indah banget di sini. Ini udah menjelang sore ya teman-teman. Dan kita bisa apa kayak nongkrong gitu di barnya. Ini suasananya bagus ya, cozy banget. Oke, selanjutnya ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu tempat wisata yang apa ya, benar-benar masih alami dan asri. Ini namanya Desa Panglipuran, jadi desa adat gitu ya, yang berisikan rumah-rumah tradisional khas Bali yang masih benar-benar asli. Jadi sepanjang jalan desa ini dijadikan tempat wisata di mana kita bisa masuk ke setiap rumahnya. Karena lagi akhir tahun, jadi suasananya di sini benar-benar rame dan crowded banget. Oke teman-teman, kurang lebih itu dia ya, aku spill sedikit tentang liburan aku pulang kampung kemarin. Oke, ini aku mau tunjukin ke kalian ya. Jadi ini sedikit tips dari aku sebelum ninggalin rumah dalam jangka waktu lama. Ini aku terbiasa untuk ngasih setiap kamar yang ada di rumahku ini satu kotak bagus serap air. Nah jadi teman-teman, ini karena aku udah punya kotaknya, jadi aku tinggal beli refillnya kayak gini. Terus tinggal aku tuang, nanti refillnya itu berupa kayak butir-butiran gitu yang nanti akan berubah menjadi air. Nah jadi kalau aku nggak pakai kayak gini, biasanya kalau aku ninggalin rumah misalnya seminggu atau 2 minggu itu kayak kalau pas dibuka kamar itu kan kayak apek gitu ya, kayak lembab, bahkan bisa berjamur. Nah sejak aku rutin pakai bagus serap air gini, kalau pas lagi aku tinggal lama, nah kamar itu tetap bersih ya, tetap kering gitu. Dan begitu kita buka udaranya itu bener-bener nggak lembab. Jadi ini aku saranin ya, ini penting banget buat teman-teman punya. Harganya juga nggak mahal. Kalau kita beli sama kotaknya itu sekitar 25.000, tapi kalau kita beli refillnya aja itu sekitar 14.000 di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia penampakan si bagus serap air setelah 3 minggu ya. Ini kalian bisa lihat kan nih di bawahnya ini kayak ada cairan gitu kan. Jadi butir-butiran yang kemarin aku masukin itu kan masih kering. Nah dia itu menyerap kelembapan di dalam kamar dan
mengubah butiran tadi itu menjadi air. Nah, kalau kita buka isinya gimana nih? Isinya udah menyusut, tinggal sisa karbon atau arangnya aja ya teman-teman. Nanti kalau udah semuanya menjadi air, nah baru deh boleh kita kita buang, terus kita pergunakan kembali kalau diperluin. Oke, sampai juga di akhir video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!